Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terhormat kepada Bapak Prananto Effendi selaku dosen pengampu dari mata kuliah manajemen risiko serta rekan-rekan semua. Salam ekonomi Robani. Sebelumnya salam kenal, saya Sini Permatasari dan juga rekan saya Nafila Lutfiatul Kamilah, Hilmi Hafizah, juga Sabita Zahra dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan artikel yang berjudul Risiko Pembiayaan Berbasis Hutang di Perbankan Indonesia, yang mana artikel ini ditulis oleh Harisha Ayu Effendi dan dirilis pada Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah di bulan Juli tahun 2017. Baik, untuk fokus bahasan pada kesempatan kali ini, persatu kita akan memahami pendahuluan dan juga tunjangan pustakanya, dua metode penelitian, yang ketiga analisis non-performing financing atau NPF, yang keempat analisis debt score risiko kredit, dan yang kelima analisis Altman debt score analisis debt score. Baik, teman-teman semua, krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 merupakan krisis ekonomi terparah sejak berdepresi pada tahun 1930-an. Hal ini disebabkan oleh pemberian pinjaman yang berlebihan dan kelalaian yang dilakukan oleh bank dalam jangka panjang. Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat yang berdampak pada krisis ekonomi global mengingatkan kita akan pentingnya perbaikan manajemen risiko kredit. Di antara bank yang gagal, Bank Syariah telah menarik perhatian semua negara muslim maupun non-muslim. Perbankan syariah sampai saat ini dianggap sebagai pengembangan lembaga keuangan di industri perbankan. Tetapi di perbankan syariah tidak dikenal namanya sistem perkreditan, melainkan sistem pembiayaan. Hal ini dikarenakan perbankan syariah melarang tingkat bunga dalam keuntungan yang digunakan dalam sistem kredit, melainkan menggunakan sistem pembiayaan. Pada bank syariah menggunakan profit margin dan profit and loss sharing system atau PLS dalam memperoleh keuntungan. Sistem pembiayaan pada perbankan syariah juga terbagi menjadi dua, yaitu pembiayaan berbasis ekuitas dan pembiayaan berbasis utang. Pada penelitian kali ini akan menggunakan debt based financing atau DBF. Keadaan pembiayaan yang paling banyak dikeluarkan oleh bank syariah di Indonesia adalah pembiayaan DBF dibandingkan dengan EBF loh. Selanjutnya, pada penelitian kali ini akan menganalisis, tujuan dari penelitian kali ini akan menganalisis dan mengetahui risiko pembiayaan berbasis utang pada perbankan syariah di Indonesia menggunakan perhitungan berbasis akuntansi, yaitu analisis NPF, analisis Z-score, risiko kredit Z-score, dan Altman Z-score. Nah, teman-teman, risiko utama yang dihadapi bank adalah risiko kredit. Apa sih itu risiko kredit? Menurut penelitian Saunders tahun 2008, risiko ini timbul dari kemungkinan gagal bayar dengan pihak lawan, misalnya arus kas yang dijanjikan pada efek utama yang dimiliki bank tidak dapat dibayar lunas. Masalah kualitas kredit dapat menyebabkan kebangkrutan bank atau secara signifikan akan menguras modal dan kekayaan bersih bank. Hal ini pada gilirannya dapat mempengaruhi prospek pertumbuhan bank dan kemampuannya untuk bersaing dengan bank domestik dan internasional lainnya. Kalau di bank syariah, risiko kredit tergantung pada jenis struktur pembiayaan. Seperti risiko pembiayaan berbasis utang lebih tinggi daripada dalam struktur pembiayaan berbasis ekuitas. Namun, meskipun risikonya lebih besar, bank lebih memilih pembiayaan berbasis utang karena jaminan dan pengembalian jaminan yang tetap ditentukan dalam perjanjian awal. Hal ini berdasarkan penelitian dari Syari dan teman-teman di tahun 2015. Ada akad musyarakah, akad mudharabah, akad istisna, akad salam, ijarah, dan murabahah yang merupakan akad utama yang digunakan oleh bank syariah untuk memberikan fasilitas kepada nasabahnya. Baik teman-teman semua, kita akan lanjut lagi nih ke dalam materi metode penelitian pada artikel ini. Saya akan disampaikan oleh teman saya, dipersilakan. Yaitu untuk metode. Di sini menggunakan 3 alat analisis. Yang pertama ada analisis NPF ataupun Net Performing Financing. Yang kedua ada risiko kredit Z-score, dan yang ketiga ada Altman Z-score. Untuk datanya sendiri yang diperoleh dari 6 bank syariah yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Bank Muamalat, Bank BRI Syariah, Bank BCA Syariah, Bank BSM, Bank Panin Syariah, dan Bank Bukopin Syariah. Nah, datanya yang digunakan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Nah, untuk alat analisis yang pertama yaitu analisis NPF, yaitu untuk mengukur risiko kegagalan dari pembiayaan bermasalah.
Untuk rumusnya, total NPF dibagi total pembiayaan dikali 100%. Nah, yang kedua, risiko kredit J-score itu untuk mengukur stabilitas keuangan dalam sistem perbankan. Rumusnya, ROA ataupun return on asset ditambah dengan hasil dari equity dibagi aset, kemudian hasil tersebut dibagi dengan standar deviasi of ROA. Kemudian yang ketiga ada Altman J-score, itu untuk mengukur kegagalan perusahaan. Nah, untuk Altman J-score itu ada 4 variabel. Yang pertama ada X1, X2, X3, dan X4. Nah, di sini untuk rumusnya, untuk nilai-nilainya didapat dari sampel yang sudah ada. Jadi 6,56 itu untuk X1, ditambah 3,26 untuk X2, kemudian ditambah 6,72 untuk X3, ditambah 1,05 untuk X4. Nah, setiap variabelnya itu didapat untuk X1 dari modal kerja dibagi total aktiva, X2 dari laba ditahan dibagi total aktiva, X3 dari EBIT ataupun earning before interest tax dibagi total aktiva. Kemudian X4 dari nilai pasar modal dibagi nilai buku aktiva, nilai buku utang. Baik, materi selanjutnya akan saya bawakan adalah non-performing financing atau bisa disebut juga dengan NPF. Non-performing financing. Resiko pembiayaan macet pada bank umum konvensional ditunjukkan dengan tingkat non-performing loan. Dan pada bank umum syariah dicerminkan oleh rasio non-performing financing. Semakin tinggi rasio NPL atau NPF suatu bank, maka semakin besar juga tingkat risiko pembiayaan bermasalah yang ditanggung oleh pihak bank. Tingkat NPF yang tinggi akan berdampak pada pembentukan cadangan kerugian, semakin menjadi besar. Laba usaha menjadi menurun, pembentukan tambahan modal pun menjadi rendah. Bagi nasabah dana pihak ketiga, akan terkena dampak perolehan bagi hasil dari dananya menjadi rendah, hingga dapat berpotensi pindah ke bank lain atau berinvestasi lain yang lebih menguntungkan. Jika rasio NPF suatu bank meningkat, akan terjadi penurunan jumlah simpanan yang bisa dikumpulkan dari nasabah. Dan masyarakat untuk menabung atau menaruh dananya di bank syariah akan berkurang karena takut dana yang tersimpan tidak dapat dikembalikan oleh bank ataupun hanya mendapatkan bagi hasil yang kecil. Fenomena risiko pembiayaan pada perbankan dapat dipicu oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi NPF yaitu ada FDR, CAR, NOM, dan ROE. Yang pertama ada FDR. FDR atau bisa disebut juga dengan Finance to Deposit Ratio. Peningkatan penyaluran pembiayaan ditunjukkan dengan rasio FDR yang juga meningkat. Kualitas FDR yang baik berdampak pada ekspansi pembiayaan yang memberikan kontribusi yang baik bagi peningkatan perbankan, sehingga NPF akan menurun. Tapi ketika FDR yang tinggi tidak didukung dengan loan review dan pengawasan yang baik, maka dapat mengakibatkan peningkatan pembiayaan yang bermasalah atau macet. Kedua ada CAR atau Capital Adequacy Ratio. CAR merupakan kecukupan modal, menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasikan, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko yang timbul dan dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. CAR memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF pada bank umum syariah di Indonesia. Semakin besar jumlah modal yang dimiliki suatu bank, maka akan semakin kecil peluang terjadinya pembiayaan bermasalah. Rasio CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF secara umum dan mikro. 3 ada NOM atau Net Operating Margin. NOM menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aktiva produktifnya. Semakin besar rasio NOM, maka semakin besar laba yang dihasilkan, baik pada pembiayaan secara umum ataupun mikro. Rasio NOM yang meningkat diikuti juga dengan peningkatan nilai pembiayaan bermasalah. Tingkat margin keuntungan yang besar di atas rata-rata pada bank pembiayaan rakyat syariah. Memiliki jumlah nasabah yang paling besar tingkat pembiayaan bermasalahnya. Informasi tingkat rata-rata margin pembiayaan sangat penting untuk dijadikan acuan dalam penawaran pembiayaan kepada nasabah. Yang keempat ada ROE atau Return to Equity. Rasio ROE memiliki nilai negatif dan signifikan terhadap NPF. Semakin baik ROE, semakin efektif manajemen dalam manfaatkan modal pemegangan saham, sehingga berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah yang menurun. Untuk faktor eksternal yang memengaruhi NPF, yaitu ada GDP, inflasi, dan nilai tukar. Yang pertama yaitu adalah GDP. Pengaruh GDP terhadap NPF menunjukkan hasil positif, tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Peningkatan konsumsi swasta yang diiringi dengan penurunan tingkat investasi dan penurunan PDB real
dalam diartikan sebagai penurunan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Hal tersebut pada gilirannya akan memengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh hasil usaha yang digunakan untuk membayar kembali pembiayaan yang diterima dari perbankan. Peningkatan konsumsi yang diiringi dengan penurunannya investasi dan tingkat GDP real ini, maka mengidentifikasikan penurunan dalam memproduksi barang dan jasa. Hal tersebut akan mempengaruhi hasil usaha yang diperoleh perusahaan yang merupakan sumber dana dalam pembayaran kredit dari lembaga perbankan. GDP berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS. Artinya, jika perekonomian sedang naik, maka pembiayaan bermasalah pada BPRS akan berkurang sehingga GDP menjadi sinyal positif bagi BPRS. Yang kedua ada inflasi. Inflasi memiliki efek positif tetapi tidak memiliki pengaruh terhadap nilai NPF baik secara umum atau pada NPF signifikan mikro. Ini merupakan salah satu indikator variabel makro. Inflasi akan mempengaruhi kegiatan ekonomi baik secara makro maupun mikro termasuk kegiatan investasi. Inflasi juga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang berakibat pada penurunan penjualan yang terjadi dapat menurunkan return perusahaan. Penurunan return akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar angsuran kredit. Inflasi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap nilai kredit atau pembiayaan bermasalah. Yang ketiga adalah nilai tukar. Nilai tukar dan inflasi berpengaruh secara bersama terhadap NPF. Oke, sekian materi dari saya, kurang lebihnya. Terima kasih. Saya, Sabita Zahra, akan menyampaikan materi tentang analisis Z-score resiko kredit. Analisis Z-score resiko kredit adalah analisa yang digunakan untuk memprediksi tingkat kebangkrutan atau tingkat kesehatan suatu kinerja keuangan perusahaan karena risiko kredit. Berdasarkan tabel analisis Z-score risiko kredit, bisa dijabarkan bahwa perbankan syariah di Indonesia saat ini memiliki sistem keuangan yang cukup stabil. Bank-bank syariah di Indonesia yang memiliki stabilitas keuangan yang stabil yaitu yang pertama ada Bank BCA Syariah yang memiliki nilai Z-score sebesar 260 pada tahun 2011 dan 250 pada 2015. Yang kedua, ada Bank BNI Syariah yang memiliki nilai Z-score kredit sebesar 125 pada tahun 2015 dan di tahun 2011 sebesar 150. Kemudian, yang terakhir, dengan nilai Z-score kredit tertinggi ada pada Bank Syariah Bukopin, kemudian disusul dengan Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan yang terakhir ada Bank Muamalat. Nah, kemudian poin yang terakhir adalah komponen ekuitas pada aset. Berdasarkan tabel composition equity of asset, bisa kita jabarkan bahwa analisa ini bisa disimpulkan bahwa jumlah ekuitas terdapat pada meningkatnya daya tahan terhadap risiko pada perbankan syariah karena sumber dana melalui ekuitas lebih rendah risikonya dibandingkan hutang. Sekian. Nah, analisis yang ketiga, analisis Altman Z-score, analisis Z-score. Altman ini menggunakan data akuntansi lebih banyak dari penanalisis sebelumnya. Hasil yang baik untuk stabilitas keuangan perbankan pada alat analisis Altman analisis ini jika nilai yang dihasilkan lebih besar dari 2,09 dari data yang ditampilkan pada layar yang merupakan dari website masing-masing perbankan syariah dan menghitung menggunakan analisis Altman Z-score. Hasil dari analisis ini adalah semua bank syariah di Indonesia menjaga stabilitas keuangannya dengan baik karena Altman Z-score yang dihasilkan di atas 5. Hal ini menunjukkan bahwa debt-based pembiayaan yang diketahui lebih beresiko dibandingkan pembiayaan berbasis ekuitas. Akan tetapi dapat menjaga stabilitas keuangan di perbankan syariah. Hal ini juga menjawab mengapa debt-based financing lebih diminati dibandingkan dengan pembiayaan berbasis ekuitas. Bukan hanya karena DBF menggunakan jaminan dan jaminan pengembalian tetap, tetapi juga memiliki risiko yang lebih rendah dan tetap dapat menjaga stabilitas keuangan perbankan syariah dengan baik sehingga jauh dari kemungkinan gagal. Penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Chihak dan Hess di tahun 2008, Kabir dan yang lainnya di tahun 2015, dan penelitian Jelajahi dan Hasairi di tahun 2013. Wah, teman-teman, kita sudah menganalisa stabilitas keuangan menggunakan 3 alat analisis akuntansi. Penelitian yang membahas tentang risiko DP financing ini pada perbankan syariah menggunakan 3 alat
penelitian akuntansi tadi, yaitu analisis NPF, analisis Z-score, risiko kredit, dan analisis Alman Z-score. Data yang diperoleh dari tahun 2011 hingga 2015 dari masing-masing website bank ini menunjukkan hasilnya adalah risiko pembiayaan berbasis utang pada Bank Syariah Indonesia rendah. Pengukuran menggunakan 3 alat ukur berbasis akuntansi memberikan hasil yang konsisten. Yaitu Bank Syariah menggunakan pembiayaan berbasis utang yang memiliki stabilitas keuangan yang tinggi dan yang berisiko rendah. Semoga bermanfaat teman-teman. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika banyak kesalahan dalam tutur kata dan dalam penyampaiannya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.